Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Permata Dewi dari semester 3 Prodi PGMI Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes tertulis. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno testum yang memiliki arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dari segi istilah, menurut Anne Anastasi dalam Ajat Rukajat 2018, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Pengertian tes tertulis. Penilaian tertulis atau pencil and paper test yaitu jenis tes di mana guru dapat mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dengan jawaban yang diberikan oleh peserta didik dilakukan secara tertulis pula. Tes tertulis adalah tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dengan bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain, seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk tes tertulis. Yang pertama, tes subjektif. Tes subjektif yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Perbedaan antara tes subjektif dan tes objektif. Bentuk tes uraian memberikan kebebasan kepada setiap penempuh tes untuk mengekspresikan daya nalarnya, sehingga jawaban yang diberikan oleh setiap penempuh tes akan menunjukkan kemampuan berpikir secara kompleks. Bentuk tes uraian dalam pemberikan skor membutuhkan waktu yang lama dan relatif lebih sulit, sedangkan bentuk tes objektif lebih praktis dalam penskorannya. Pada bentuk tes objektif, siapapun yang memeriksa akan memberikan skor yang sama, sehingga kesalahan karena penskoran dapat menjadi lebih kecil apabila digunakan komputer dalam penskorannya. Namun demikian, bentuk tes objektif mempunyai peluang menjawab benar dengan menebak cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh besarnya blind guessing maupun pseudo level chance. Kelebihan dan kelemahan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif adalah A. Mudah disiapkan dan disusun. B. Tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau main untung-untungan. C. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. D. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. E. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Kelemahan tes subjektif. A. Kadar validitas dan reliabilitas rendah, karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. B. Kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites, karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. C. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. D. Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. E. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Kelebihan dan kelemahan tes objektif. Kelebihan tes objektif adalah A. Mengandung lebih banyak segi-segi positif. B.
Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. C. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. D. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Kelemahan tes objektif. A. Persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. B. Soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. C. Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. D. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Demikian pembahasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.